Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Endah Lestari dari kelas MBS 1A. Saya di sini akan menyampaikan beberapa materi dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama mengenai pengertian ekonomi dalam Islam. Untuk yang kedua, jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi. Yang ketiga, permintaan dan penawaran dalam Islam. Dan yang keempat, kebijakan fiskal dalam Islam. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian ekonomi dalam Islam. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian, sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang a priori judgment, benar atau salah tetap harus diterima. Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah syarat, yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah. Kemudian, pengertian ekonomi Islam menurut para ahli ekonomi. Yang pertama, dikemukakan oleh Muhammad Abdul Manan. Menurut Abdul Manan, ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Yang kedua dikemukakan oleh Muhammad Umar Chapra. Menurut Chapra, ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Yang selanjutnya dimukakan oleh Syed Nawab Haidar Nahyi. Menurut Syed Nawab Haidar Nahyi, ilmu ekonomi Islam singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat Muslim modern. Berdasarkan uraian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang islami. Menurut Abdul Manan, ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial, melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri. Ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk materi yang kedua yaitu jenis-jenis dan perbedaan ekonomi. Menurut jenis-jenisnya, ekonomi dibedakan menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro itu sendiri merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari variabel-variabel dalam lingkup ekonomi yang lebih kecil seperti perusahaan, perilaku konsumen,
permintaan dan penawaran, produksi, harga, dan lainnya. Sedangkan ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari secara lebih menyeluruh, seperti halnya dengan jumlah uang yang beredar, pendapatan nasional, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Keduanya ini memiliki peran penting untuk mengukur dan menganalisis tingkat pertumbuhan dari ekonomi lingkup kecil dan yang lebih luas. Baik ekonomi mikro maupun makro memiliki keterkaitan satu sama lain. Namun, dari keterkaitan yang dimiliki itu, keduanya tetap memiliki perbedaan yang perlu kita ketahui. Perbedaan tersebut yaitu, walaupun keduanya sama-sama memiliki tujuan untuk membentuk perekonomian yang lebih baik, namun kita perlu ketahui perbedaan dari keduanya ini yaitu ruang lingkup ekonomi mikro. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa ekonomi mikro ini berfokus kepada hal-hal yang lebih spesifik dan lebih rinci dibandingkan ekonomi makro. Perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan analisis. Tujuan dari ekonomi mikro adalah sebagai cara untuk mengalokasikan sumber daya untuk mendapatkan keuntungan seperti yang diharapkan. Lain halnya dengan ekonomi makro, yang lebih mengutamakan pengaruh dari kegiatan ekonomi sendiri dalam skala nasional maupun internasional. Selanjutnya yaitu fungsi dan manfaatnya. Keduanya memiliki fungsi serta manfaat yang berbeda. Jika ekonomi mikro memiliki manfaat untuk menentukan sebuah produk, lain halnya dengan ekonomi makro yang lebih mengutamakan keseimbangan dalam penyelesaian masalah ekonomi. Selain itu, ekonomi juga dibedakan menjadi dua, yaitu sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi konvensional atau sering dikenal dengan sistem ekonomi klasik atau tradisional berawal dari terbitnya buku The Wealth of Nations karangan Adam Smith pada tahun 1776. Pemikiran Adam Smith memberikan inspirasi dan pengaruh besar terhadap pemikiran para ekonom sesudahnya, dan juga mengambil kebijakan negara. Sistem ekonomi klasik adalah suatu filosofi ekonomi dan politis. Awalnya ditemukan pada suatu tradisi keringanan yang bersifat memberi batasan dari kekuasaan tenaga politis yang memberi gambaran tentang pendukungan kebebasan setiap individu. Teori ini bersifat membebaskan setiap individu untuk mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, serta melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. Hal ini mengakibatkan terbentuknya sekelompok orang yang kaya dan sekelompok orang yang miskin. Orang kaya akan semakin kaya dan orang miskin akan semakin miskin. Di dalam sejarah ekonomi konvensional terbagi menjadi dua sistem, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialisme. Sistem ekonomi kapitalis adalah sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat atas alat-alat produksi dan distribusi dan pemanfaatnya untuk mencapai laba dalam kondisi yang sangat kompetitif. Sedangkan sistem ekonomi sosialis merupakan sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Sistem ekonomi sosialis merupakan gerakan yang muncul sebagai perlawanan ketidakadilan yang timbul dari sistem kapitalisme. Kemudian, para negara-negara Islam membuat sistem ekonomi yang sering disebut dengan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi solutif atas berbagai permasalahan yang muncul selama ini.
Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, dan sumber lainnya. Nilai sistem ekonomi Islam merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif. Secara umum, lahirnya ide tentang sistem ekonomi Islam didasarkan pada pemikiran bahwa sebagai agama yang lengkap dan sempurna, Islam tentulah tidak hanya memberikan penganutnya aturan-aturan soal ketentuan dan iman, melainkan juga jawaban atas berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia termasuk ekonomi. Secara konseptual, terdapat perbedaan mendasar antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dalam pandangan manusia. Secara konseptual, terdapat perbedaan mendasar antara ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam. Ekonomi konvensional mengasumsikan manusia sebagai rational economic man atau manusia ekonomi yang rasional. Sedangkan ekonomi Islam hendak membentuk manusia yang berkarakter Islamik atau Islamic economic man. Islamic economic man dianggap perilakunya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Dari ketiga yaitu permintaan dan penawaran dalam Islam. Yang pertama, konsep permintaan dalam perspektif Islam. Konsep permintaan dalam Islam menilai suatu komoditi atau barang atau jasa tidak semuanya bisa dikonsumsi maupun digunakan. Hal tersebut dibedakan antara yang halal dan mana yang haram. Oleh karena itu, dalam teori permintaan Islami membahas permintaan barang halal, sedangkan dalam permintaan konvensional semua komoditi dinilai sama, bisa dikonsumsi dan bisa digunakan. Pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 87-88 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang telah dihalalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Menurut Ibnu Taimiyah, permintaan suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu yang digambarkan dengan istilah Raugabil fil al-syai, yang diartikan sebagai jumlah barang yang diminta. Secara garis besar, permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional, namun ada batasan-batasan tertentu yang harus diperhatikan oleh individu muslim dalam keinginannya. Islam mengharuskan untuk mengkonsumsi barang yang halal lagi thayyiban. Aturan Islam melarang seseorang muslim memakan barang yang haram kecuali dalam keadaan darurat, di mana apabila barang tersebut tidak dimakan, maka akan berpengaruh pada kesehatan muslim tersebut. Selain itu, dalam ajaran Islam, seseorang yang memiliki banyak uang tidak diperbolehkan membelanjakan uangnya semau hatinya. Batasan anggaran belum cukup untuk membatasi konsumsi. Batasan lain yang perlu diperhatikan adalah seorang muslim tidak boleh berlebihan atau israf dan harus mengutamakan kebaikan atau maslahah. Islam tidak menganjurkan permintaan suatu barang dengan tujuan kemegahan, kemewahan, dan kemubaziran. Bahkan Islam memerintahkan bagi yang sudah mencapai nisab untuk menyisihkan dari anggarannya untuk membayar zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua yaitu konsep penawaran dalam Islam. Penawaran dalam perspektif Islam tidak berbeda dengan konsep konvensional. Hal tersebut dikaitkan dengan variabel atau faktor yang turut berpengaruh terhadap posisi penawaran. Satu aspek penting yang memberikan suatu perbedaan dalam perspektif ini kemungkinan besar berasal dari landasan filosofi dan moralitas yang didasarkan pada premis nilai-nilai Islam.
Nilai-nilai pokok yang didorong oleh Islam dalam kehidupan perekonomian adalah kesederhanaan, tidak silau dengan gemerlapnya kenikmatan duniawi atau zuhud, dan ekonomis atau ihtisab. Kemudian, norma-norma Islam dalam kehidupan manusia adalah halal dan haram. Produk-produk dan transaksi pertukaran barang dan jasa tunduk pada norma ini. Hal-hal yang diharamkan atas manusia pada hakikatnya adalah barang-barang atau transaksi-transaksi yang berbahaya bagi diri mereka dan kemaslahatannya. Faktor yang mempengaruhi penawaran pada suatu barang menurut Ibnu Khaldun adalah banyaknya permintaan, tingkat keuntungan relatif atau tingkat harga, tingkat usaha manusia atau produktivitas, misalnya besarnya tenaga buruh termasuk ilmu pengetahuan yang dimiliki dan keterampilannya, keamanan dan ketenangan serta kemampuan teknik dan perkembangan secara keseluruhan. Materi keempat yaitu kebijakan fiskal dalam Islam. Pertama, marilah kita bahas pengertian dari kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam adalah salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah. Tujuan tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Kebijakan fiskal Islam diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi, etik, dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Sistem perpajakan Islam harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihan yang memikul beban utama pajak. Adapun ciri-ciri kebijakan fiskal dalam Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengeluaran negatif dilakukan berdasarkan pendapatan sehingga yang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Misalnya kharaj. Besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, metode irigasi maupun jenis tanaman. Yang ketiga, penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Contohnya, zakat perdagangan yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungan, sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi. Selanjutnya yaitu instrumen kebijakan fiskal dalam Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal memiliki dua instrumen, yaitu pertama, kebijakan pendapatan yang tercermin dalam kebijakan pajak. Yang kedua yaitu kebijakan belanja atau pengeluaran. Kedua instrumen tersebut akan terlihat dalam anggaran belanja negara. Instrumen kebijakan pendapatan atau sumber penerimaan negara terdiri dari zakat, kharaj atau pajak bumi atau tanah pertanian, dan usyur, pajak perdagangan atau biaya cukai, jizyah atau pajak yang dikenakan pada kalangan non-muslim, ghanimah atau harta rampasan perang, khums atau 1/5 bagian dari harta rampasan perang, fai, kafarat, dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal. Pemungutan zakat, kharaj, jizyah, dan berbagai sumber pendapatan negara lainnya mempunyai dasar sesuai dengan ajaran Islam, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Dengan demikian, perintah membayar pajak-pajak tersebut dalam Islam merupakan tindakan religius yang didorong untuk menciptakan kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik muslim maupun non-muslim.
Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dipengaruhi melalui insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah melalui perpajakan, pinjaman, atau jaminan terhadap pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal dalam suatu negara tentulah diharapkan sesuai dengan prinsip Islam dan nilai-nilai Islam, karena tujuan pokok agama Islam adalah mencapai kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Tujuan kebijakan fiskal konvensional dengan kebijakan fiskal Islam sebenarnya memiliki kesamaan dalam segi tujuan umum, yaitu sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Meskipun antara kebijakan fiskal konvensional dan Islami memiliki kesamaan, namun keduanya memiliki perbedaan yang sangat prinsipil. Jika dalam konsep konvensional, kesejahteraan hidup yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu dalam kehidupan tanpa memandang kebutuhan spiritual manusia, maka dalam sistem Islam, konsep kesejahteraan sangat luas, meliputi kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat, serta peningkatan spiritual lebih ditekankan daripada pemilikan material. Dapat dipahami, kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.